Baiklah. Di sini yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan. Ini pernah disampaikan oleh Ibu Amalia Bermila. Oke. Apa sih kewirausahaan? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ya. Ada beberapa hal yang dihadapi oleh negara kita atau tantangan bangsa. Itu ada 3 hal yang dihadapi saat ini dari segi kemiskinan, pengangguran, dan juga pendidikan. Karena masih banyak masyarakat kita yang tergolong mereka buta aksara. Jadi dengan adanya kemiskinan itu tentunya akan merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh bangsa, di mana tugas pemerintah adalah untuk mengentaskan kemiskinan ini. Artinya di sana pemerintah harus memberikan solusi untuk mengangkat atau mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran ini banyak terjadi di saat mahasiswa atau siswa itu lulus sekolah. Karena apa? Karena banyak yang tidak terserap oleh perusahaan. Di antaranya adalah rata-rata perusahaan menyerap per tahunnya itu adalah 20%, tetapi mahasiswa atau siswa kita itu 100%, sehingga 80%-nya itu tidak terserap, sehingga terjadi pengangguran. Selanjutnya adalah kebodohan. Kebodohan di sini banyak orang pintar, tetapi masih bodoh. Kenapa? Karena mereka hanya sekolah saja, tetapi tidak mengerti dengan keadaan sekitarnya. Kebodohan di sini adalah masyarakat yang sama sekali tidak mengalami pendidikan, bahkan masyarakat itu buta aksara. Ada tanyakan dulu? Ya. Baik di sekolah maupun perguruan tinggi, mahasiswanya itu lulusannya diarahkan kepada sektor formal atau menjadi pekerja, bukan menjadi orang yang menciptakan peluang kerja. Ini adalah realita di kita, di mana lulusan kita, baik swasta maupun negeri, itu disiapkan untuk bekerja di sektor formal atau menjadi seorang karyawan. Kenyataan yang terjadi saat ini di kita, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa peluang yang ada dalam setiap tahunnya adalah sekitar 20%. Misalkan 100 orang yang lulus, artinya 20 orang yang diterima. Sehingga 80 orang itu menganggur, tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus merubah paradigma kita dari seorang pencari kerja menjadi seorang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ini paradigma kita. Kita harus ubah di situ. Dari seorang yang mencari kerja atau pekerja menjadi orang yang menciptakan lapangan pekerjaan. Di mana pendidikan kewirausahaan ini pentingnya adalah saat ini generasi milenial atau generasi kita itu pada umumnya tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Yang kedua, banyaknya pencari kerja dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kewajiban untuk mendidik dan melatih generasi muda untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri.
peluang usaha saat ini dengan era digital 4.0 ini itu sangat memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk melakukan bisnis, di mana mahasiswa bisa berbisnis itu tidak perlu lagi saat ini keluar rumah. Ada bahkan cukup berbisnis di dalam rumah. Bahkan saat ini ada bisnis yang tidak memerlukan modal, yaitu kita menjadi seorang reseller. 4, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya pendidikan kewirausahaan ini, mahasiswa kita latih untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi bukan seorang yang job seeker. Yang kelima, Indonesia itu terdiri dari banyak potensi sehingga dapat dikembangkan. Bapak juga selaku pendamping koperasi, di dalam koperasi itu Bapak temui ya, banyak peluang-peluang yang dapat kita tingkatkan di sana. Salah satunya, kita seorang mahasiswa nanti bisa diarahkan ke dalam pembentukan koperasi. Untuk apa? Untuk usaha bersama. Bahkan banyak lagi yang lain. Seorang wirausahawan itu disamakan juga dengan seorang pahlawan, di mana seorang wirausahawan itu dapat memberikan kehidupan atau dapat memberikan penghasilan kepada banyak orang atau kepada karyawannya. Artinya apa? Seorang wirausahawan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan untuk menghidupi orang banyak. Di sini menurut David McClelland, suatu negara akan menjadi makmur apabila mempunyai entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduknya. Artinya di sini, entrepreneur di sini artinya bukan hanya golongan tua saja, tetapi golongan muda. Saat ini terjadi di bangsa kita, khususnya golongan milenial, itu masih terobsesi dengan pekerjaan. Apalagi saat ini pekerjaan yang dinanti-nantikan itu adalah pegawai negeri sipil, rata-rata seperti itu. Menurut penelitian, 2% dari warga atau penduduknya itu dari total penduduknya dia harus menjadi seorang entrepreneur. Di mana kalau dilihat dari Singapura, perbandingan kita Singapura, itu sudah 7,2% masyarakat menjadi seorang entrepreneur. Sedangkan kita saat ini masih menyentuh di angka 0,18%. Artinya apa? Belum ada sama sekali 0,5%, bahkan 0,2% kan belum. Baru 0,18 di sini. Seharusnya apa? Banyak orang yang bisa menjadi entrepreneur di negara kita. Artinya apa? Peluang kita, peluang untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan itu masih terbuka lebar. Di sini di dalam kewirausahaan atau dalam perkuliahan kewirausahaan ada 5 pilar yang di dalam pendidikan, yaitu academic professionalism, artinya keprofesionalan akademik. Yang kedua ketertarikan sosial. Yang ketiga environmental concern, keempat entrepreneurship, yang 5 moral dan juga etik atau etika dan juga moral. Intinya di sini untuk apa? Untuk membantu mahasiswa menjadi sumber manusia yang handal, yang profesional, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian lingkungan yang tinggi, berjiwa wirausaha yang dilandasi dengan moral dan etika yang baik. Artinya apa di sini? Mahasiswa dituntut untuk peka terhadap sekelilingnya, untuk peka melihat, mendengar, dan juga merasakan apa yang bisa dilakukan di dalam lingkungan tersebut, dan juga didukung juga dengan moral serta etika yang baik. Di dalam Al-Quran, konsep berwirausaha itu disebutkan di dalam Quran Surah Hud ayat 61,
Al-Jasiyah ayat 13, Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Arab 10, dan juga hadis riwayat Bukhari di sini. Untuk materinya nanti akan Bapak share di grup ya. Baik, Pak. Oke. Di dalam surat Hud, manusia diberi amanat untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Di sini dijelaskan kepada Samud, artinya di sini golongan Samud, saudara mereka Saleh mengatakan bahwa kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Selanjutnya, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Artinya di sini manusia pengisi bumi itu yang dapat mengelola di dalamnya. Karena itu mohon ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat. Memang di sini ayat ini menjelaskan bahwa kita itu harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal apapun. Sedangkan surah Jasiyah ini kita dituntut untuk menundukkan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Ini nanti Al-Jasiyah ayat kedua, kewirausahaan menurut ayat Al-Quran bisa dibaca. Kita langsung ke sini. Apakah entrepreneur dapat dibentuk melalui pendidikan? Jawabannya bisa. Dengan apa? Entrepreneur itu terbentuk karena pengetahuan. Dunia pendidikan memberikan pengetahuan itu. Banyak pebisnis yang tidak mendapatkan pendidikan atau tidak melalui pendidikan, itu hanya sebatas sejalannya saja. Contohnya, Bapak lakukan pendampingan tadi ya, di koperasi yang ada di Bekasi, mereka mendirikan koperasi, tetapi mereka tidak mengerti koperasi. Mereka mendirikan koperasi dan juga bukan pendidikannya dari koperasi. Sehingga jawaban mereka, kami menjalankan koperasi itu hanya sebatas sejalannya saja. Itu ya, ada yang tanyakan dulu? Kita lanjut. Ini silakan dibahas saja. Pendidikan kewirausahaan ini manfaatnya adalah untuk menstimulasi kompetensi wirausaha, meliputi mengambil inisiatif menjadi proaktif, menghadapi risiko dan implementasi dari ide. Usaha itu yang pertama kali terjadi itu adalah dari ide. Yang kedua, menstimulasi kompetensi manajemen meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan mengambil tanggung jawab. Selanjutnya, menstimulasi kompetensi sosial, meliputi kerjasama, membangun jejaring, melaksanakan peran baru. Selanjutnya, di dalam pendidikan kewirausahaan ini adalah memberi suatu kompetensi kepada perseorangan atau kepada mahasiswa. Kalau dalam hal ini adalah mahasiswa, kami dosen kewirausahaan ingin memberikan dorongan kepada mahasiswa atau memberikan suatu kompetensi yang dimiliki, meliputi kepercayaan dirinya, motivasi untuk berprestasi, berpikir kreatif, dan juga belajar mandiri. Jadi kewirausahaan itu harus dilakukan atau dapat dilakukan dalam memberikan dorongan kepada
mahasiswanya meliputi dari kepercayaan dirinya, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan motivasi untuk berprestasi, dan juga berpikir kritis dan belajar mandiri. Ada yang tanyakan dulu? 2017, terima kasih. Ini bisa dibaca ya. Kita ngobrol dulu saja. Karena ini nanti akan Bapak share. Kita ngobrol saja. Kira-kira siapa mahasiswa yang ingin menjadi seorang wirausaha? Untuk absen, nanti silakan buat di grup ya. Bapak belum buat di LMS. Mungkin ke depannya akan Bapak buat di LMS. Ada yang ditanyakan dulu? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Bentar, Bapak. Oke, itu materinya sudah Bapak share ya di grup. Jadi kalau gini, kita diskusi saja untuk pertemuan kali ini. Dan juga dari tadi Bapak sudah berbicara terus, tapi Bapak juga ingin tahu dari mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Kita perkenalan saja, itu sebagai pembuka dari Bapak. Kita perkenalan saja pada pertemuan ini. Silakan, ingin dimulai dari siapa? Mangga, ingin dimulai dari siapa perkenalannya? Dimulai dari Willy aja, Pak. Boleh. Baik, Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Abi Azhar dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Ya. Mungkin boleh dilanjut sama teman-teman yang lain. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areva dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Oke, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurul Azhar dari S1 Keperawatan. Ya, yang lain ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada, Salwa. Perkenalkan, saya Salwa Fauzia dari S1 Keperawatan semester 3. Ya, yang lainnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Rahayu dari semester 3. S1 Keperawatan. Ya, lanjut. Untuk Bapak, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyafa Taila. Saya mahasiswa S1 Keperawatan semester 3. Ya, mangga lanjut yang lainnya. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Suryani dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Lanjut yang lain. Perkenalkan, nama saya Pramudi Ariulaga dari S1 Keperawatan semester 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benaji Buto dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Ya, lanjut.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Selvi Windiastia dari Prodi S1 Keperawatan. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari S1 Keperawatan. Oh ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salwa Salsabila dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Oh, ada dua ya Salwa ini ya? Ya, Salwa Salsabila. Oh iya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rafka Giswarna, saya dari S1 Keperawatan semester 3. Lanjut ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novia Dwi Sumayanti, semester 3 S1 Keperawatan. Oh iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rifda Hul Zahra dari S1 Keperawatan semester 3. Lanjut ya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Mukmin. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Firki Ayumi dari S1 semester 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Silvia Horinisa dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sofia Aziz dari S1 Keperawatan semester 3. Silakan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Silvia Nurjahra dari S1 Keperawatan semester 3. Oke, lanjut lagi ya. Perkenalkan, nama saya Raden Zuhra Aliyah Daniel dari S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Salma Wati Wayuning Tias dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Ya, lanjut lagi ya. Perkenalkan, nama saya Anggia dari S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Divani dari S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Heru Sunan Elia. Perkenalkan, nama saya Gira Mansyah dari S1 Keperawatan semester 3. Ini masih banyak di kampus ya? Pada di kampus ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syifaulia Agustina. Saya mahasiswa S1 Keperawatan semester 3. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari dari S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahla Nabila dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri ini dari Prodi S1 Keperawatan semester 3. Lanjut. Perkenalkan, saya Bambang Pamungkas dari S1 Keperawatan semester 3. Oh, penggemar Bambang Pamungkas ya. Mangga lanjut lagi. Sudah semua ya? Ya, Pak. Perkenalkan, saya Vicky Sumanda dari S1 Keperawatan semester 3. Oh ya, lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Rijan Madani. Saya dari S1 Keperawatan semester 3. Ya, lanjut. Oke, sudah semua? Oke. Baiklah. Untuk kedepannya Bapak belum tahu ya, apakah offline nanti Bapak mau ngobrol dulu dengan Pak Hadi. Kalau offline di mana ruangannya itu yang harus dipastikan ya. Mungkin ada pertanyaan ke Bapak? Sedang studi lanjut S2 dan ada satu nggak ada?
Ada pertanyaan? Oke, untuk pertemuan kali ini, kalau tidak ada pertanyaan, ini masih pada di kampus ya? Ini Bapak lihat pada di kampus semua. Oke, kalau gitu ya, mudah-mudahan pertemuan minggu depan kita dapat melakukan secara offline. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri atau kita tutup dulu dan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Bapak ya, sama-sama ya, Bapak ya. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.